Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Bareng. Nah, kemarin kan sudah latihan kayak Hello World, instalasi C++ kan. Sekarang kita akan melanjutkan C++-nya. Dasar C++ lanjutan. Yang kemarin itu cuman Hello World saja. Nah, di pojok kiri bawah itu part kedua untuk C++. Oke, next. Nah, materi sebelumnya kita kan sudah kurang lebih belajar Tinkercad dan dasar C++. Nah, itu sebenarnya juga C++ untuk yang part ke-1. Nah, nanti alur pembelajarannya kali ini yaitu variabel. Pertama-tama kita akan belajar variabel, tipe data, konstanta yang ada di C++. Kemudian masuk ke dalam array dan vektor, kemudian input di C++ sendiri, kemudian bagaimana menggunakan fungsi, dan nanti kan juga ada scope variabel. Scope variabel yang itu merupakan variabel global atau variabel lokal. Kemudian kita nanti juga belajar bagaimana memberikan komentar dalam program C++ itu. Kemudian kita akan belajar juga namespace std. Yang kemarin sudah sempat disinggung kecil lah waktu kemarin sebelum ini. Nah, yang terakhir itu ada latihan tentang konversi suhu programnya, program latihannya ada konversi suhu, ada kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, latihan ini masih sederhana sekali. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke variabel dalam C++. Nah, jika di Python kan langsung masukkan nama variabel, kemudian langsung diinisiasi nilainya menggunakan sama dengan. Kalau di C++ itu, di awalnya dia itu harus memberitahu jenis variabelnya. Di sini itu kan integer. Nah, itu tuh tipe datanya variabelnya. Kemudian age itu nama variabel, 15 itu nilainya. Nah, di C++ itu jangan lupa diberikan kurung tutup. Titik koma, titik koma di belakang nilai. Nah, variabel kan pastinya kan akan menyimpan nilai di memori. Oke. Kemudian ada tipe data. Nah, di sini tuh tipe data yang secara umum saja. Sebenarnya itu masih ada banyak. Nah, tipe data secara umum di sini itu ada boolean, ada char yang berupa karakter. Boolean nanti kan yang nilainya true or false saja. Jadi dua nilai, benar atau salah. Char itu merupakan karakter, cuman satu huruf, menyimpan satu huruf atau satu nilai. Bisa sebenarnya bisa huruf, bisa angka juga. Kemudian ada integer yang berupa angka, bilangan bulat, float yang merupakan bilangan desimal, dan juga double. Nah, bedanya float sama double itu double digit di belakang komanya itu lebih banyak. Float itu mampu menampung 6 sampai 7 digit di belakang koma saja. Ya, kalau double itu bisa sampai 15 digit. Nah, nanti kalian teman-teman bisa cek di deskripsi itu kan ada PPT. Itu kan ada tipe data yang lebih lengkap di bawah itu kan. Nah, bisa dicek. Kemudian ada konstanta. Konstanta merupakan variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Nah, di sini itu tinggal kita tambahin kata-kata cons di depan jenis tipe datanya. Itu kan ada cons, jenis datanya, integer, kemudian namanya variabel. Nah, tinggal ditambahin nanti di depan tipe datanya. Nah, kan masih bingung nih, cuman teori aja. Ya, mari kita praktek. Oke. Nah, kita buat file baru, misal variabel .cpp. Nah, kita jangan lupa masukkan library yang kita butuhkan, iostream. Kemudian kita masukkan fungsi utamanya. Nah, untuk membuat variabel di sini, kita bisa masukkan misal ini integer angka. Misal mempunyai angka ya 10 lah, 7 lah. Oke.
Kemudian bisa diikuti teman-teman. Kemudian jika ingin mencetak variabelnya, kemudian std out, kemudian angka, angka yang ditampilkan dua langsung saja, nggak usah ditulis itu. Kita langsung arah panah ke kanan, angka, kemudian steady and light. Dan jangan lupa berikan return value. Karena di sini yang coba-coba, dia nggak akan membalikan nilai. Nah, kita akan menjalankan. Nah, angka yang ditampilkan, dia sudah ngeprint, mencetak angka yang ditampilkan angka 7. Nih, 7. Nah, gimana nih caranya untuk menambahkan konstanta? Misal, kita buat variabel ini, pi. Pi kan bilangan tetap, const, integer. Pi itu float. Float pi. Pi sama dengan 3,14. Oke. Kita misal buat variabel baru, kan variabel baru aja sih. Kita, ya bener variabel baru. Misalnya enggak, ini. Coba ya. Bisa diikuti teman-teman. Ya, aku tunggu sekitar detik aja. Bisa di pause, oke? Nah, sudah. Kita bisa lanjutkan. Oke, misal ini integer angkanya kita ganti. Misal bilangan jari-jari jari-jari lah. Misal buat rumus luas lingkaran sederhana. Ini kenapa error ori? Jadi kita ubah. Nah, ini sebenarnya belum jadi. Oke, kita misal float luas lingkaran sama dengan pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari. Karena luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sedikit mengingat matematika. Jadi luas lingkaran yaitu dengan kita ubah luas lingkaran. Oke, konstanta. Saran. Nah, dia kan pi 3,14 dikalikan 7 dikalikan 7. Kemudian akan menghasilkan 153,86. Nah, ini kita udah bisa belajar bagaimana menggunakan variabel di sini. Ini kita bisa ubah menjadi float, bisa ubah menjadi double. Jadi gitu teman-teman. Bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan program. Oke. Nah, nih, karena konstanta, kita coba nih. Kita ubah nih. Pi sama dengan, karena konstanta ya. Misal, anggap aja 4,14 lah. Ya, 4,10. Dia akan error. Kenapa? Karena dia merupakan konstanta. Expression must be a modifiable value. Karena dia konstanta, jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah, itulah konstanta. Oke, sekian contoh programnya, sederhana. Oke. Nah, kemudian kali ini kita akan masuk ke dalam bagian atau materi array. Oke, array merupakan variabel yang menyimpan atau memiliki lebih dari satu nilai. Misal itu array number. Nah, dia akan menyimpan nilai lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian ada vektor. Vektor merupakan array dinamis yang dapat menyesuaikan jumlah isinya. Nah, sebenarnya itu, nah,
Bagi yang bingung, perbedaannya apa? Oke, mari kita ulas. Nah, perbedaan array dan vektor itu apa? Bedanya untuk ukuran nih, array itu ukurannya tetap. Kayak tadi di slide sebelumnya, yang sebelum vektor itu tuh langsung kita tentukan jumlahnya. Kalau di dalam C++ ini, jumlahnya tetap. Kemudian tidak dapat berubah. Kalau vektor itu dinamis, dapat bertambah atau berkurang isinya, jumlah isinya. Kemudahan array itu terbatas banget karena dia tuh nggak memiliki fungsi push, back, size. Kalau vektor dia itu memiliki fungsi. Itu tuh sangat membantu ketika membuat program. Kemudian untuk performa, array itu sebenarnya lebih cepat. Namun dia kan fiturnya tadi kembali lagi tadi, fiturnya itu terbatas. Kalau vektor itu tuh lebih lambat, nah tapi fiturnya tuh banyak sekali dan dia tuh manajemennya dinamis, manajemen ukurannya. Kemudian untuk inisialisasi dia kalau array itu harus kita tentukan dulu. Kalau vektor itu nggak usah. Jadi kita langsung masukin apa ya nilainya berapa aja. Kemudian kalau array itu cocoknya itu untuk nilai data yang kecil-kecil saja. Kemudian vektor itu datanya itu berubah-ubah. Alias apa ya? Bisa lebih bagus untuk data besar kalau vektor itu. Ukurannya dinamis kan. Jadi dia itu bisa menghemat penyimpanan. Nah, ini kita ini akan menggunakan vektor saja karena fitur-fiturnya yang dapat membantu untuk kita program, membantu memprogram. Ya terbantu karena fitur-fitur itu. Nah, fiturnya ini yang pertama ada menambahkan data. Menambahkan data itu menggunakan fungsi dot push back. Nah, caranya gimana? Caranya itu nama variabel vektornya dulu, kemudian dot pushback. Nah, kemudian dalam kurung kurawal itu, kurung itu kita berikan nilai yang ingin kita masukkan. Kemudian dari tadi kan menambah data, ini ada menghapus data. Menghapus data ada banyak jenisnya. Ada menghapus elemen terakhir yang menggunakan popback, kemudian menghapus elemen indeks ke satu itu order begin tuh ke nol ditambah satu elemen indeks ke satu jadinya. Kemudian untuk menghapus elemen lebih dari satu menggunakan erase, kemudian order begin plus one, ini dia akan menghapus indeks dari ke satu sampai ketiga. Jadi nilai satu, 2, dan 3. Indeks satu, kedua, dan ketiga. Kemudian order 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 itu nama variabel vektornya. Clear itu dia akan menghapus seluruh elemen nilai yang ada dalam vektor tersebut. Kemudian untuk mengakses datanya. Untuk mengakses data dalam vektor itu menggunakan indeks. Nah, untuk indeks ke nol mengakses data, indeks ke nol langsung isi nama variabel mau kita ubah. Ini misal mengakses data ini mengubah data. Mengubah data misal apa ya? Yang ke nol. Ininya ke nol apa namanya? Indeks ke nol. Misal kita ingin ubah di nilai 4,23. Kita order aja. Kita out. Nanti kita coba-coba lah program ini kayak bagian sebelumnya, bagian yang variabel awal. Nah, untuk menampilkan data, dia itu bisa menampilkan data untuk elemen tertentu. Langsung saja nama variabel indeks ke berapa. Nah, untuk mengoutput semua elemen, dia itu perlu melakukan perulangan. Nah, perulangan di sini bisa menggunakan yang di tengah, bisa menggunakan yang di bawah. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di bawah itu menggunakan versinya itu kurang lebih C++ yang 2000 C++ 11. Kalau nggak salah, coba dicari-cari juga ya. Oke, langsung saja kita praktek. Praktek vektor. Nah, kita buat baru vektor, buat file baru vektor.c.
Kita copy saja yang program sebelumnya biar nggak usah ngetik-ngetik kita. Nah, vektor itu kita memerlukan library vektor. Kita hapus semua dulu kecuali return. Nah, kita misal masukkan vektor apa ya? Dengan bulat misal. Bilangan bulat misal satu, dua, enam, tujuh, misal empat ya. Empat, oke. Kita kurung tutup. Titik, koma. Kemudian kita misal ingin menambahkan bilangan bulat pushback. Kita misal bilangannya belum ada bilangan berapa ya? Kedua, enam, tiga. Bilangan tiga, angka tiga. Kemudian kita coba cek si for i. Kita gunakan saja langsung ini. Ini bilangan bulat. Oke. Kemudian kita coba gitaran. Ini kan ada satu, dua, enam, tujuh, empat. Kita coba. Nah, satu. Nah, ini coba jangan dibuat. Nih, oh. Nah, nah, sebelum ini, aku kasih waktu nih buat kalian nyoba ngode-ngode. Kalian bisa langsung pause. Aku tunggu selama kurang lebih 3 detik. Oke, setelah itu, pause aja lah mending. Nah, nah, ini kita ubah menjadi sampingan saja. Bisa kita gunakan spasi gini langsung. Coba gitaran. Nah, satu, dua, enam, tujuh, empat, tiga. Di sini kan belum ada tiga yang bagian akhir. Oh ya, di vektor itu, di dalam ini, itu merupakan nilai jenis tipe datanya yang di vektor. Mungkin sedikit kelupaan tadi. Jadi vektor itu strukturnya kata-kata vektor, kemudian nama variabel, jenis mana? Jenis variabel, jenis vektornya, tipe datanya, kemudian nama variabel, nama vektornya, kemudian isinya. Dan jangan lupa kita masukkan library vektor. Oke. Nah, setelah kita tambahkan, sekarang kita coba bilangan bulat untuk misal jangan pushback lah, coba erase dan bulat. Kemudian hapus ini variabel yang satu. Variabel ke satu kan berarti kan ini dua. Coba kita run, dia menggunakan bilangan bulat nama variabelnya. Kemudian dot erase menggunakan fungsi erase. Di dalam erase bilangan bulat begin itu akan mengakses indeks. Begin itu indeks ke nol. Plus satu, nol plus satu. Coba kita run ulang.
Nah, nilai duanya setelah satu yang merupakan indeks ke satu di ini, dia langsung hilang. Nah, sekarang kita coba yang tadi kan cuman indeks ke satu. Kita tambahkan nih, jangan bulat, bikin kita misal sampai variabel ketujuh lah, sampai nilai ketujuh. Berarti ketiga, indeks ketiga. Kita coba jalankan. Nah, indeks ini, indeks ketiga merupakan 0, 1, 2. Dia mau menghapus nilai yang kedua ini, itu tuh nggak langsung kayak pertama ya. Pertama itu kan nilainya indeks ke nol, kemudian plus satu. Jadinya satu. Nih, ini yang kedua itu merupakan indeks 3 itu kan 7. Nah, dia itu menghapus sebelum nilai ke 7. Seperti itu. Oke, misal misal kita mau tetap menghapus sampai ke 7 nih. Kita tambahkan aja plus 4. Karena 4 min 1 itu 3. Dia akan menghapus sampai nilai ke 7. 7 puluhan ulang. Nah, langsung hilang angka 7-nya. Jadi 3, 1, 4, dan 3. Nah, coba kita menggunakan tahap. Kita coba ya, bilangan bulat ke clear. Tadi kan masih ada 1, 4, 3. Coba kita langsung clear. Coba kita run, dia akan langsung menghilang. Buh, dia akan langsung hilang. Karena langsung di clear. Untuk menampilkannya. Ini kan untuk menampilkan, misalnya ini kita hapus dulu clearnya. Mau menampilkan, misal, data tertentu. Jadi, X ke misal kedua yang bulat kurung kurung ini kurung yang kotak bentuknya dua indeks kedua nanti kan kalau sebelumnya udah dihapus ini dia akan tersisa berarti keempat ke tiga berarti dia akan mencetak tiga nilai tiga perputaran. Nah indeks kedua itu benar dia nilainya tiga. Nah itu untuk ini itu mengakses atau mencetak nilai indeks tertentu. Kalau ini, fungsi perulangan ini, dia akan mencetak nilai semuanya. Jadi ikuti ya teman-teman. Ini masih bingung? Kolom komentar saja, oke? Oke, setelah ini kan sudah ada kayak menambahkan data, menghapus. Oh iya, udah belum ya di Uzbek? Oh iya, kita belum mengganti atau mengubah nilai. Kita tambahkan misal di awal aja lah bilangan bulat. Misal, kalau bilangan bulat ke nol awal-awal kita ganti menjadi nilai 9 misal.
Nah, tadi kan satu indeks ke nolnya. Kita ubah ke nilai 9. Coba kita cetak ulang. Nah, jadilah dia mengubah nilai indeks ke nol menjadi 9 yang awalnya itu nilainya satu. Nilai indeks dari ke nol. Oke, sudah. Gimana teman-teman paham atau masih bingung? Memang ini tuh perlu belajar, oke? Siap. Oke, mari kita lanjut, Kak. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi input. Nah, input ini sangat berfungsi sekali ketika kita misalnya ingin memasukkan nama, masukkan nilai, masukkan sesuatu ke dalam program. Nah, input di sini ada dua fungsi nih, cin dan getLine. Nah, apa perbedaannya? Cin itu mengambil input cukup satu kata saja, satu kata lah, tanpa spasi. Jika spasi dia nggak bakal bisa. Kemudian yang bawahnya itu getLine, dia bisa langsung ngambil input satu baris yang berfungsi seperti nama. Nama kan perlu panjang banget tuh. Nah, itu sangat berfungsi sekali. Nah, kalau sein itu langsung saja sein kemudian nama variabelnya yang ingin dimasukkan nilainya. Kalau getLine itu perlu fungsi getLine kurung buka awalnya itu kita masukin sein yang merupakan input kemudian koma nama variabelnya yang ingin kita masukkan melalui input. Nah, mari kita praktek. Nah, kita beri nama file baru input. Kita copy saja dasarannya. Ini dari variabel yang pertama tadi. Kita hapus. Kita misal masukkan angka. Nah, gini. Kita masukkan sein. Jangan lupa berikan std. Sein. Angka. Kemudian, kita coba mencetak angka sebelumnya. Std. Angka. Kami. Sekarang kita masukkannya. Cannot edit. Ini kenapa? Biar bisa kita masukkan inputnya, kita perlu masuk ke file di kiri atas, kemudian buka preference, kita buka setting. Cari saja run code terminal. Di sini langsung ada paling atas. Kita centang saja. Kita kembali. Kita hentikan dulu ini yang tadi. Kemudian kita run ulang. Kita masukkan angka 7 misal. Angka kamu yaitu 7. Oke. Bisa dicoba ya. Oke, nah kali ini kita akan mencoba yang getLine. Kita akan menggunakan variabel string. Nah, untuk menggunakan variabel string, kita perlu masukkan library stringnya terlebih dahulu. Kita berikan std. Karena string itu merupakan library dari luar, kita perlu menambahkan std. Kemudian nama. Nama kita. Misalnya, nama kami. Misalnya, dicoba dulu ya, menggunakan sein biasa. Misal nama kamu you.
Wahyu Muhammad Alam. Kalau Sein, dia cuma membaca input ya kata pertamanya saja. Nah, mari kita coba menggunakan getLine. GetLine, getLine sebenarnya itu fungsi mengambil baris saja. GetLine, status, Sein, kita masukkan nama. Nah, saya lupa, pilih koma. Mari kita coba. Kita minta Wahyu saya tadi aja Muhammad Alam. Nah, dia langsung mengambil satu baris. Wahyu Muhammad Alam. Ini apa ya nama acak aja ya. Jadi kalau yang mirip aman. Ini hanya contoh program. Oke. Nah itu kita mencoba-coba inputnya. Oke kita kembali. Nah kali ini lanjut ke materi fungsi. Oke. Fungsi dalam C++ ini dia itu apa ya dapat mengefisienkan kode sih. Jadi mempermudah maintenance kode. Jadi misal nih ada fungsi matematika kayak misal pertambahan, pertambahan sendiri. Nah, nanti misal ada yang error, itu bisa langsung dicari, cari aja fungsi tambahan. Nah, struktur fungsi itu di C++ diawali dengan jenis fungsinya. Jenisnya kayak jenis datanya. Itu kan itu misal ada integer. Kemudian setelah itu nama fungsinya ABS. Misal nama fungsi ABS. Kemudian di kurung buka, kurung tutup, itu sebenarnya opsional. Tapi jika ingin memasukkan dari input, misal input dari user, itu perlu memasukkan parameter. Oke. Nah, kemudian ada kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup itu merupakan isi dari fungsinya. Oke. Nah, ayo coba langsung praktek. Yuk, kita buat file baru. Kalau ambil aja variabel ini, variabel sintaks dari sebelumnya, di copy saja. Misal buat fungsi nih, di fungsi itu juga ada fungsi void. Fungsi void itu fungsi yang tidak apa ya, mendefinisikan nilainya. Nggak usah return nilai tertentu. Tadi kan di contoh sini kan dia tuh integer kan, integer. Nah, kalau void itu tidak harus integer. Misal kita cari hello, fungsi mengatakan hello. Kita langsung gitu. Oke. Dan jangan lupa berikan return 0 karena kita tidak memberikan nilai kembali. Return value. Karena dia tidak memberikan nilai kembali, langsung saja. Kemudian kita panggil saja fungsi say hello. Nah, langsung kita run. Jadi file itu sebenarnya nggak usah memberikan return zero karena file itu sudah apa ya? Dia itu tidak memberikan nilai apa-apa. Nilai kosongan file itu kan sebenarnya artinya kosong. Kita jalankan. Nah ini, nah, nah, dia langsung mencetak hello world.
Nah, ini yang lainnya dihapus dulu aja. Pusing. Dihapus aja. Langsung aja panggil fungsi say hello. Nah, dia langsung cetak hello world. Nah, gimana kalau misal variabel lainnya yang perlu kita berikan parameter? Misal kita perhitungan lah, pertambahan-pertambahan, kejar tambahan. Nah, ini di dalamnya kita masukkan. Ini sudah yang namanya parameter. Parameter itu kita awali dengan jenis parameternya, integer, kemudian nama variabelnya. Karena pertambahan itu perlu dua angka, jadi kita masukkan duanya. Nah, di sini itu kita tinggal karena tambahan itu bisa saja kita ginikan integer hasil sama dengan angka ke satu plus angka 2, kemudian di return hasil. Kenapa return hasil? Karena dia akan mengembalikan nilai hasil atau menampilkan nilai hasil dari pertambahan angka satu dan angka kedua. Ini juga bisa, misal misal kita karena di sini belum ada kayak cout seperti variabel say hello, kita perlu cout terlebih dahulu, cout hasil pertambahan dari 3 plus 5 adalah, nah, kita masukkan nama variabelnya pertambahan, kemudian angka pertama kita berikan 3, kemudian 5, kemudian n flag. Coba kita jalankan. Nah, dia sudah mencetak hasilnya. Hasil pertama 3 dan 3 tambah 5 itu 8. Jadi seperti ini fungsi dalam C++. Oh iya, di sini di fungsi juga tadi isi menambahkan dari tadi. Ini kan kita perlu menambahkan variabel hasil kan. Bisa gini seperti ini langsung bisa return angka satu plus angka 2. Dia seperti ini juga langsung bisa. Ya, seperti itu fungsinya. Fungsi dari C++ itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya scope variable. Nah, scope variable ini merupakan jenis variabel di antaranya ada dua, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global yaitu variabel yang inisiasinya itu di luar fungsi. Itu kan ada fungsi main. Di atasnya fungsi main itu ada integer j sama dengan 20. Nah, di dalam fungsi main itu integer j sama dengan g sama dengan 10. Nah, variabel global itu bisa diakses di fungsi manapun, namun jika variabel lokal dia hanya bisa digunakan di fungsi tersebut, fungsi situ saja. Kita contohkan, coba yang tadi ya. Misal variabel di sini kita tambah integer total satu lah, kemudian integer hasil sama dengan itu juga. Coba kita akses di sini. Nilai variabel global adalah total. Kemudian coba kita
akses variabel yang tadi dari lokal, yang dari hasil misal. Variabel lokal, dia kasih namanya, nama variabelnya. Dia akan menghasilkan error. Kenapa? Karena variabel lokal hanya terbaca di fungsi pertambahan. Di fungsi main dia tidak akan terbaca. Coba kita tulis ulang di sini. Kita jar hasil sama dengan 3 misal. Yang beda dari atasnya. Oh, ini banyak dulu. Nah, hello world nilai variabel global. Global ini kan nih total satu. Kemudian nilai variabel lokalnya 3. Dia itu tidak bisa membaca langsung dari sini. Jadi seperti itu, variabel global dan variabel lokal. Kemudian ada juga komentar. Nah, komentar itu apa? Komentar merupakan baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh program atau compiler. Nah, di sini itu ada dua jenis komen. Ada komen yang satu baris, yang back apa itu slash dua kali. Kemudian ada yang multi line atau yang barisnya itu banyak menggunakan slash bintang. Kemudian diakhiri dengan bintang slash. Nah, kita coba. Nah, kita misal di sini buat slash std. Misal ini copy ini aja. Dia nanti tidak akan cetak tadi diganti. Kita diganti dulu. Dia tidak akan mencetak kata-kata hello world nantinya. Kita Nah, ini kan masih ada hello world. Ini hello world karena mengambil fungsi dari say hello. Coba kita berikan komentar yang single line. Coba kita running ulang. Nah, dia langsung tidak ada. Misal ini kan ada say hello yang dari fungsi yang atas dan say hello yang langsung cout. Coba kita hilangkan dua-duanya ya. Nanti dia akan langsung keluar hello world dua kali. Nah, ini dia akan keluar hello world dua kali. Coba ini fungsi yang multi line. Langsung cukup berikan bintang slash. Nah, ini kan bintangnya itu mulai dari memanggil fungsi say hello sampai mencetak hello world yang menggunakan cout. Kita coba running ulang. Tadi kan hello world dua kali, cetak dua kali. Sekarang kita running ulang. Nah, dia tidak mengeluarkan kata-kata hello world. Nah, jadi seperti itu fungsi dari slash. Nah, fungsi slash itu juga berfungsi buat mendokumentasikan kode. Nah, ini misal std.cout hasil ini. Dia itu misal ini merupakan output hasil output ya, output dari fungsi tambahan. Nah, programmer misal bukan yang ngoding, dia kan paham fungsi ini tuh apa. Karena dari komentar ini dia mengatakan bahwa ini tuh yang di bawah ini tuh fungsi output dari fungsi pertambahan, outputnya hasilnya. Ya, jadi seperti itu komentar dalam C++. Nah,
Kemudian kita masuk ke yang namanya namespace. Nah, namespace itu sebenarnya itu pengelompokan dari kayak fungsi-fungsi tertentu. Sebenarnya nggak hanya itu aja sih, namespace itu juga bisa pengelolaan data, pengelolaan fungsi, kayak dibagi menjadi beberapa kelas misal. Nah ini yang pertama nih belum masuk ke kelas-kelas dulu, kita masuk ke yang namanya namespace STD. Nah apa itu namespace STD? Namespace STD itu biasanya kan fungsi cout, endline, cin, itu kan perlu namanya STD, ya kan? STD itu merupakan standar dari fungsi yang sebelumnya, dari fungsi cout, endline, cin, seperti itu. String, banyak. Nah, gimana caranya kita kan misal yang kiri tuh, gambar kiri itu kan kita perlu nulis STD-nya berkali-kali kan. Gimana caranya kita biar nulis cukup STD-nya sekali, kemudian kita langsung tulis cout-nya saja. Nah, itu menggunakan di setelah library itu kita tambahkan using namespace kemudian std. Std itu standar. Kemudian ada namespace lainnya. Ini langsung aja di sini baru kita praktek. Nah, namespace lainnya itu ini yang kita itu nama namespace-nya itu bisa random, bisa apa yang kita inginkan. Nah, ini tuh berfungsi buat mengelompokkan, misal, misal mengelompokkan fungsi kalkulator. Nah, di dalam fungsi kalkulator itu kan ada plus, bertambah, kurang, kali, bagi. Itu sangat berfungsi sekali. Yang di kiri. Nah, untuk memanggil fungsi yang di dalam namespace, itu kita perlu memanggil namespace-nya terlebih dahulu, baru isinya. Isinya tuh entah nama variabelnya, nama fungsinya, seperti itu. Nah, biar kita nggak tulis ulang nama namespace-nya, kita bisa menggunakan using namespace yang seperti tadi. Tadi kan std. Nah, ini kita menggunakan using namespace, kemudian nama namespace tersebut. Nah, langsung saja kita praktek. Nah, misal dihapus saja. Ini kita using tambahkan namespace std. Nah, kita ini tidak perlu menuliskan ulang std-nya. Kita coba hapus std yang ada seperti di cout, endline, seperti itu. Kita tambahkan, coba kita jalankan, di save, kemudian kita jalankan. Kita tunggu. Nah, dia sudah keluar hello world. Langsung bisa. Nah, kemudian setelah ini kita akan menggunakan namespace secara random. Misal namespace namanya kalkulator. Misal ini yang ini kita hapus, kita masuk ke dalam sini. Ini Brody. Ini tambah. Nah, untuk memanggil fungsi tambahan yang ada di dalam namespace kalkulator, kita pertama ini bisa di bagian pemanggilan tambahkan kalkulator, titik, titik duanya dua kali, salah, typo, kalkulator. Nah, kita coba. Ini kan fungsi pertambahan 3 tambah 5. Nah, dia langsung keluar hasilnya. Sama sebenarnya. Cuman di sini kan pengkategoriannya udah masuk dalam kategori kalkulator. Misal nanti kita tambahkan namespace teks. Ini fungsinya isinya teks-teks. Nah, kita misal masukkan fungsi say hello.
Nah, kita bisa panggil teks, teks, atau enggak, jangan teks, kalimat. Oh iya, katakan, kata, guys. Kita coba, kata. Nah, mari kita running. Nah, dia juga akan mencetak sama seperti tadi. Cuman bedanya dia itu sudah masuk ke dalam kategori kata. Kemudian di sini ada kategori kalkulator. Kita bisa misal nambahkan fungsi pengurangan. Terus kemudian kita panggil pengurangan. Ini kita ubah. Misal ini. Di copy saja. Terus kita paste. Kita ganti fungsi pengurangan. Misal pengurangan dari 7 kurangi 2. Misal ini. Nah, tak. Ini perlu diganti 7 kurangi 2. Kurangi ulang. Nah, hasil dari pengurangan. Kita berubah. Nah, hasil pengurangan 7 kurangi 2 itu 5. Nah, itu tuh bisa menjadi masuk ke dalam kategori kalkulator. Jika program itu sangat kompleks. Nah, gimana kan misal program kan nanti magnet udah gede itu kan kompleks kan pasti. Daripada kita nulis kalkulator gini, kita bisa menggunakan seperti tadi using namespace kemudian nama namespace-nya atau dan using namespace kata. Nah, di sini tidak perlu menuliskan kembali. Coba kita running. Nanti sebenarnya fungsinya sama saja. Nah, dia hasilnya sama. Bisa diikuti teman-teman? Oke, seperti itu. Fungsi dari namespace, std, namespace yang lainnya, namespace kelas ini. Oke, seperti itu dari namespace. Nah, kali ini kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap latihan. Oke. Oke, mari kita masuk ke latihan. Kalian bisa nyoba-nyoba yang materi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, latihan pertama itu latihan konversi suhu. Nah, kita itu membuat awalnya itu programmer. Kita ambil aja kita sebagai programmer. Nah, kita itu membuat fungsi konversi suhu. Ini yang sederhana dulu ya. Ini membuat fungsi konversi suhu Celsius ke Kelvin. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu Celsius ditambah 273. Jadi rumus Celsius ke Kelvin itu N itu anggap saja Celsiusnya tambah 273. Seperti itu rumusnya. Kemudian saat program dijalankan kita itu cukup memasukkan suhunya saja. Nanti kemudian akan keluar hasil. Yuk, mari kita coba. Kita buat file baru konversi suhu. Kita masukkan library terlebih dahulu. IOStream. Kemudian kita masukkan yang variabel apa itu fungsi utama terlebih dahulu saja lah. Misal kita pakai sein saja ya. Nah, kita di sini menggunakan namespace std supaya kita tidak perlu menulis berulang kali untuk cout dan dalam sini. Misal cout
Silahkan masukkan suhu dalam Celcius. Sein. Celcius itu anggap aja float. Ya, ini sementara pakai float. Kemudian ini langsung seperti ini bisa diinisiasi dalam sini. Bisa juga kita buat variabel baru yaitu float Celsius. Sein. Kita masukkan suhu dalam Celsius. Kita membuat fungsi float Celsius ke Kelvin. Float Celsius. Nah, tadi kan rumusnya itu Celsius ditambah 27273. Nah, sebenarnya untuk data akuratnya itu 273,15. Untuk informasi-informasi seperti ini sebenarnya bisa kalian cari di internet. Jadi kayak mencari informasi aja nih di internet. Apa rumus Celsius ke Kelvin. Ini sebenarnya saya juga mencari di internet. Atau sebenarnya 273 aja lah. Sebenarnya udah oke. Okay. 273,0. Terus kemudian kita mencetak suhu dalam Kelvin. V2 langsung Celsius ke Kelvin. Misal Celsius. Yang dari input tadi. Ini kan rumus Kelvin kan K. Coba kita running. Suhu dalam Celsius itu misal 35. Nah, 35 tambah 273 menghasilkan nilai 308. Misal kita running ulang, misal suhu dalam Celsius 1. 1 tambah 273. Atau ini seperti ini juga bisa. Misal 1. 274,15 Kelvin. Lebih ke pembulatan. Nah, jadi seperti itu untuk program latihan pertama. Bisa diikuti teman-teman? Ya, kalian bisa coba-coba terlebih dahulu. Oke, bisa di pause videonya. Oke, oke. Nah, kalau udah kita lanjut. Nah, setelah ini ada program kalkulator. Nah, kalkulator ini sebenarnya yang sederhana juga. Cuman masukin angka pertama dan masukin angka kedua aja. Kemudian nanti menghasilkan output. Di sini tuh belum kayak kita itu memilih jenis operasinya apa, karena kita belum belajar kondisi. Itu namanya kondisi. Nah, kita akan belajar di part selanjutnya, video selanjutnya, oke? Ya, mari kita coba. Buat kalkulator. Kalkulator sederhana. Misal, put masukkan seperti biasa sampai H space D kemudian. Nah, ini kita bisa nih pakai yang namanya namespace kayak seperti tadi kalkulator. Kita misal bisa masukin kita menggunakan variabel integer aja tambah misal integer angka 1 dan integer angka 2.
vektor angka satu plus angka. Nah, ini kita masih kita buat di copy terus di paste saja, Ctrl V, dimasuk. Jadi ternyata tambah kurang kali bagi. Oke, kita ubah fungsinya, ya tambah return nanti. Angka satu tambah angka dua kurang angka satu dikurangi angka dua dan seterusnya. Kali angka satu di bintang angka dua adalah dikali. Nah, kita membuat fungsi utamanya. Misal kita diminta masukkan unsur angka satu KCINT. Jadi, kita masukkan angka satu, kita masukkan sin angka satu, sin. Bisa langsung di tab saja angka dua, kita terus ulang. Nah, ini kita bisa langsung saja menggunakan semua variabel. Hasil tambah, harus ada hasil kurang, kali bagi, bisa diikuti. Kita panggil yang namanya namespace tadi. Nah, sebenarnya kalau namespace std itu kita langsung berikan gini tidak apa-apa. Tapi kalau namespace yang acak kita ini lebih baik kita tulis ulang karena biar tahu juga nih tambah itu dari mana, dari langsung fungsi atau dia itu melalui namespace. Saya tambah satu kata dua, kemudian and like, kemudian ini copy saja, paste, 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 ditambah kurang kali dan bagi. Ini kita ganti kurang kali bagi. Nah, bisa coba kita run nih. Misal angka satu, misal 20. Angka kedua 5. Nah, hasil tambah 2 tambah 5, 2. 5 kurang 15. Nah, hasil kali 20, 5, 100. Dan hasil bagi bakalan. Oke, jadi seperti itu. Oke, paham, paham? Paham semuanya? Paham. Nah, kalau nggak ada yang, belum ada yang paham, bisa tanyakan di komentar. Oke? Oke, lanjut. Latihan terakhir itu kita akan membuat program pengolahan data mahasiswa secara sederhana. Jadi di sini tuh kita akan membuat list. Isinya tuh nama mahasiswa serta NIM-nya. Nah, kita ini membuat string, pakainya variabel string saja. Karena panjangan, ada nama dan NIM-nya langsung. Mari kita coba. Nanti kan kita juga bisa mengubah, menambah, atau menghapus nama mahasiswa. Kita coba. Kita buat penghapusan data mahasiswa. Misal sederhana, salah sederhana ini. Kita tulis ulang. Kemudian kita include pakai vektor.
kemudian include string, dan using express std, dan kita buat variabel fungsi utama dulu. Ini secara sederhana saja. Kita langsung buat vektor, isinya string, kemudian mahasiswa. Kemudian misal mahasiswa dot push, oke, atau masukkan data ini, kita contohkan dulu. Misal Andika Pratama. Misal nomor NIM-nya 08 0811. Nomor ya seperti inilah. Misal kita out daftar mahasiswa. Mahasiswa indeks ke 0. Kita coba satukan terlebih dahulu. Nah, langsung Andika Pratama dengan NIM 0811. Nah, ini kita misal memasukkan data. Gimana caranya nih misal kita masukkan data secara manual melalui input terminal. Misal, di sini kita tambahkan yang sudah ada terlebih dahulu biar nggak kosongan. Misal, juga Syam Ramadhani Austin. Coba dengan NIM ganti dengan 08 misal 99. Kemudian Auzen Faiz. Ini ikuti typing sini dengan NIM 11. Oke, kita tambahkan cukup 3 aja. Khairul. Khairul bisa. Gak tahu lagi. Misal nomor NIM-nya 8. 08. Ini kita hapus dulu. Coba kita cetak ulang. Dia kan sudah mencetak indeks ke 0 yaitu dengan nama Ramadhani Agustin. Kita misal mau menambah data. Menambah data kita menggunakan getLine, kemudian sein, kemudian kita buat variabel baru misal string nama. Kita buat nama. Kemudian mahasiswa push back nama. String nama. Kita coba out. Masukkan nama dengan format nama, koma, NIM. Oke, bisa NIM. Misalnya sudah saya 3.
Jadi kita ambil indeks ketiga. Ini 0, 1, 2, 3. 3 kan nama yang terbaru. Misal namanya Johannes Christian. Dengan NIM misal 775. Nah, daftar mahasiswa. Yang terakhir dia akan masuk. Coba nih kita langsung mencetak semuanya. Kita menggunakan for kejar sampai nol. Kemudian I akan mencetak sebesar mahasiswa dot size alias isi dari vektornya. Kemudian I plus plus. Kemudian out mahasiswa indeks ke I. Indeks ke I itu dari ini. And like. Soal gitaran. Nah, daftar mahasiswanya. Nah, ini coba dihapus. Bisa kita menambahkan olah Oladista. Siapa lagi nih? Oke, barang 81. Dia langsung masuk Oladista. Listnya ke dalam list. Bisa nih kita manajemen. Nah, kemudian nih misal mau menghapus list. Misal kita menggunakan sein. Sebenarnya sein ini mau menghapus nih setelah diketahui ya jenis. Sein terus list mana orang yang mau dihapus. Banyak. Kita masukkan integer indeks misalnya nomor indeks. Nah, kita coba. Kan sudah mencetak seluruh orang. Ini kita berikan komentar terlebih dahulu supaya tidak dijalankan. Ini sudah belajar bagaimana cara masukkan nama. Nah, kemudian kita copy lagi ini. Kita ulang aja. Oh, jadi sama ini sampai besar apa dalam vektor tersebut. Kemudian ini plus plus ini. Oh, cover lagi. Si out. Mahasiswa. X kebetulan. Coba kita jalankan. Di mana orang yang gabung? Misalkan ini nol. Yang satu coba. Ya belum. Kenapa? Karena belum ditambahkan fungsi. Kita tambahkan fungsi. Ini mahasiswa. Dot iris. Mahasiswa. Dan bikin. Bikin kan dari nol. Indeks ke nol. Plus nomor indeks.
ini. Dia akan menghapus indeks, misal tadi kan ke satu. Kita akan menghapus indeks ke satu. Misal, indeks ke satu. Khairun, Auzen Faiz, dia akan hilang. Coba kita running ulang. Misal, yang kedua, Khairul, dia bakal hilang. Kemudian, nah, udah tahu kan gimana caranya menghapus list data mahasiswa. Kemudian, gimana caranya kita mengubah data. Misalnya ini beri komentar terlebih dahulu. Ini juga biar tidak tereksekusi bahasa. Kemudian langsung saja sebenarnya di sini mahasiswa langsung ini kita salin saja. Ini kita ganti. Ini dibiarin terbuka saja. Kita ganti kata-katanya yang mau diganti. List misal. Kemudian masukkan nama yang baru. Ya, format nama kemudian sein kok sein headline. Kemudian mahasiswa dengan nomor indeks yang kita pilih yang ingin diganti menjadi nama. Seperti itu. Misalnya kita coba running, terus nama yang diganti, misal indeks. Sebenarnya bukan nama orang ya. List karena sebenarnya dalam program nyata enggak indeks sih. Nanti mau nama orangnya. Tapi di sini karena berbasis indeks masih comment di terminal kita menggunakan ini saja. Terus indeks orang yang mau diganti misal kita indeks ke 0. Indeks 0 kan nama Dani. Kenapa diulang lagi ke pencet? Nah, dia kenapa skip? Karena dia itu perlu yang guideline-nya duluan. Kita ubah dengan klik Alt, terus panah ke atas, dua-duanya. Kemudian kita misal nama yang baru. Dinda. Dinda Jonathan. Tuhan. Dengan name misal 05. List yang indeks ganti misal Ramadhani Austin. Terganti. Nah, dia sudah terganti indeks ke nolnya. Nah, jadi seperti itulah kita mencoba pengelolaan data mahasiswa secara sederhana. Oke, seperti itu. Oke, paham? Atau masih banyak yang bingung? Ya, di sini kita saling-saling berusaha lah. Oke, mengubah tadi kan sudah menambah, menghapus. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke.
Jangan lupa istirahat, makan, dan kebutuhan lainnya. Utamakan kebutuhan. Oke, belajar tanpa kebutuhan. Ya, benar. Belajar tanpa makan itu, wah, rasanya kurang. Oke, jangan lupa makan, istirahat, dan lainnya. Terima kasih. Bye.